Sanugri'uka fala tansa. Nanti kami Allah Subhanahu wa taala akan membacakan kepadamu, ini kembalinya kepada Muhammad. Fala tansa, dan jangan kamu lupakan Muhammad. Nanti kami Allah akan membacakan kepadamu Muhammad, kamu jangan lupa. Maka di sini maksudnya adalah ikhbarun minallahi azza wajal. Ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak lupa. Kita tahu Nabi itu adalah seorang yang ummi. Ummi adalah yang tidak bisa baca tulis. Tujuannya apa kemudian tidak ada bisa baca tulis? Karena tujuannya kalau dia suatu saat membawa Al-Quran disampaikan kepada orang Quraisy, orang Quraisy itu yakin kalau memang yang disampaikan itu bukan hasil tulisan tangan Muhammad, bukan hasil perkataan Muhammad, karena Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tatkala kemudian Rasulullah kemudian diturunkan wahyu melalui kemudian malaikat Jibril, sekali kemudian dibacakan 2 kali, 3 kali, maka Rasulullah ingat, tidak akan lupa. Itu jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang memang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menunjukkan beda nek sanane satu saat dheweke bisa baca tulis. Orang kafir Quraisy dulu mungkin bisa alasan, sampean bisa nulis iku tulisanmu lah. Iku. Sampean bisa maca itu tulis ke omongane, bukan omongannya Allah, omongannya sampean. Tapi nyatanya kemudian itu hikmah di mana Rasulullah tidak bisa baca tulis karena permasalahannya itu. Karena memiliki hikmah tersendiri di dalam tatkala menyampaikan risalah Islam. Illa masya Allah, kecuali kemudian apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melupakan sesuatu dari Al-Quran kecuali apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mungkin Rasulullah menyembunyikan atau melupakan sesuatu hukum yang telah Allah sampaikan kepada Rasulullah kecuali memang apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Baru kemudian dia lupa. Artinya kalau seandainya kita lihat seperti ini, berarti risalah Islam yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah berarti risalahnya sempurna. Artinya jangan ditambah, aja dikurangi. Jangan diakal-akal. Jangan kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu kita semuanya. Maka kalimatnya di situ menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada Muhammad dan Muhammad tidak mungkin lupa terhadap itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dibacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lupa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Men rampung ini selesai ya nek. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui terang-terangan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa saja yang tersembunyi. Maksudnya adalah dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada hamba-hambanya baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, baik dari ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu baik di langit ataupun di bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemudian ini ditancapkan dalam jiwa yang benar, maka bisa menjadi keimanan yang masya Allah. Sebagaimana kalau panjenengan lihat kisah perjalanan Umar bin Khattab bersama penggembala kecil, disebutkan dalam kitab sejarah, di mana tatkala kemudian Umar bin Khattab melihat penggembala, maka penggembala itu untuk kemudian menguji apakah penggembala itu sabar atau kemudian jujur atau tidak jujur, maka Umar bin Khattab kemudian mendekatinya. Begitu mendekati dan dia tidak tahu kalau seandainya kemudian yang datang itu adalah Umar bin Khattab dalam satu riwayat, tapi dalam satu riwayat yang lain anak itu mengetahui yang datang itu adalah Khalifah Umar bin Khattab.
Begitu mendekat, lantas Umar bin Khattab berkata kepada anak kecil tersebut, kepada penggembala tersebut, wahai anak kecil, bolehkah kiranya kamu sembelih kambing itu satu untukku? Lantas kemudian, tidak bisa wahai khalifah, kambing itu ada yang punya, aku hanya mengembalakan saja. Lantas kemudian Umar bin Khattab menjawab, tujuannya adalah untuk menguji apakah kemudian dia jujur apa tidak jujur. Bukankah kamu tahu pemiliknya adalah jauh dari tanah tempat pengembalaan hari ini? Seandainya kamu ambil satu, jumlahnya banyak, tidak mungkin kemudian pemiliknya itu tahu. Bahkan kemudian dia tidak tahu jumlah yang saking banyaknya seperti itu. Kalau antum kemudian kamu mengambil satu atau dua, dia pemiliknya pasti dia ada tahu. Lantas kemudian anak kecil itu menjawab, jika kemudian pemilik kambing itu tidak tahu, tapi pemilik langit dan bumi itu yang lebih mengetahui, aku tidak mau. Masya Allah. Dia menunjukkan berarti kalau suatu saat hal ini dicanangkan atau hal ini ditancapkan ke dalam jiwa yang benar, menjadi keimanan yang Masya Allah. Permasalahannya kadang-kadang kita sadar dengan kesadaran pemikiran, kesadaran lisan, hati pun kesadaran pula. Allah Maha mengetahui baik yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana keyakinan kalimat itu tatkala kita berbuat dosa? Keyakinan itu nek dek ageng lakoni dosa berarti keyakinannya mengerti. Suatu saat kita berbuat dosa, keyakinan Allah itu Maha mengetahui mengerti. Seakan-akan terkubur oleh hawa nafsu. Sehingga kemudian dia berani terus terang berbuat dosa. Manusia kadang-kadang seperti itu, seakan-akan manusia tahu semuanya kok. Tahu semuanya, silakan. Allah yang Maha mengetahui. Tapi untuk menjadi iman yang benar, ternyata orang-orang pilihan. Masya Allah. Sehingga kalau dalam kitab tasawuf, ini kitab tasawuf, saya kira ya ambil pelajarannya saja. Kitab tasawuf menyebutkan seorang guru memiliki murid tiga. Tiga murid itu disuruh untuk kemudian menyembelih hewan. Wong telu disuruh untuk menyembelih hewan. Masing-masing kemudian dikasih ayam untuk disembelih. Silakan wahai muridku, ketiga-tiganya ini sembelihlah ayam itu di tempat yang tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu sama sekali. Lantas kemudian masing-masing mereka kemudian mencari tempat yang tersembunyi. Satu bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, sampai kemudian dia membuat bangunan atau kemudian membuat lubang di dalam tanah. Supaya tujuannya apa? Gampang gua lah. Sampai supaya kemudian dia ya tidak diketahui oleh orang lain. Satunya lagi kemudian membuat tempat yang sangat tersembunyi, yaitu jauh dari pemukiman. Satunya lagi kemudian begitu masing-masing kemudian di hadapan gurunya, satu kemudian berkata, aku telah menyembelihnya itu di dalam gua, aku yakin tidak ada yang mengetahui. Yang kedua mengatakan, aku juga bersembunyi dari tempat itu penglihatan manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui guru. Yang satunya lagi ayamnya masih utuh dan bisunya masih utuh. Wahai guru, kalau seandainya kemudian engkau menyuruhku untuk menyembelih kemudian ini, tidak ada yang mengetahui, maka aku tidak mampu. Karena aku masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati yang Maha mengetahui segala-galanya. Perasaanku tidak mungkin kemudian aku bisa bersembunyi dari sembunyian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut riwayat, maka murid yang ketiga itu yang kemudian dia menjadi murid kesayangan. Artinya kalau seandainya kemudian kita lihat kisah itu kisah di mana keyakinan Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu yang tersembunyi ataupun terang-terangan, jika menjadi kemudian keimanan dan menancap dalam jiwa yang benar, maka menjadi keimanan yang Masya Allah. Kan jadi keimanan Masya Allah, sudah mencukupi lah sampai bisa sampai ke dalam surga. Sampai cuma yakin tok Allah Maha mengetahui, selesai. Silakan saja. Antum kemudian meyakini itu menjadi benar-benar Allah Maha mengetahui. Selesai. Tatkala mau sholat, jenengan sholatnya cepat, jenengan Allah kan Maha mengetahui, aku malu lah kalau sholatnya kemudian saya tidak serius. Tatkala kemudian jenengan beribadah, aku malu lah kalau kemudian Allah kemudian terlihat oleh Allah, aku kemudian beribadah tidak serius. Artinya itu mencukupi untuk menjadi keimanan yang Masya Allah. Mulanya nangkene kalimatnya innahu ya'lamul jahra wa ma yahwa. Dan berikutnya